Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wat tadhakkur wa tadhkir wal hatha 'ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a'i ila al huda wad dalala ila al khair ibtigha wajhillah wa ridahu wa qurbi wa thawabih. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد para hadirin wal hadirat segenap jamaah majlis ilmu Masjid Jami' Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kita muliakan orang tua kita, guru kita Sayyidul Walid Ayahanda Kiai Haji Ghazali Musannif, wa ta'ala Allahu bi tuli hayatih wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid dini wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah berikan beliau panjang umur dalam sehat wal afiat, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, dikabulkan segala hajat-hajatnya dan manfaat ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi ini adalah kajian fikih munakahat, masih membahas tentang perkara-perkara yang perlu diperhatikan ketika istri kita sedang hamil. Kemarin kita bahas bagaimana kiat atau cara biar punya anak laki-laki ya, atau punya anak perempuan. Ada doa-doanya, ada amalan-amalannya. Ya, kita bahas sekarang pembahasan kita faidatun fi salahidz dzurriyyah. Faedah tentang salahidz dzurriyyah, baiknya keturunan. Untuk mendapatkan keturunan baik bagaimana caranya? Ya. Ini janin udah ada nih. Ya. Gimana cara biar supaya nanti punya anak yang saleh-salehah gitu ya. Qala sayyidi, telah berkata pemimpin kami Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, wa idza dhaharat amaratu hablil mar'ah, ketika sudah kelihatan tanda hamilnya seorang perempuan, istri kita udah mulai kelihatan hamil nih, ya, telat nih, ya, apalagi kalau udah taspek udah garis 2, udah hamil kan, ya. Fal yusaffi ghidaaha minal haram wasyubha, maka bersihkanlah makanannya dari perkara yang haram dan syubhat. Hati-hati, jangan ngasih makan istri makanan yang haram atau syubhat, nggak boleh. Apanya? Membersihnya bagaimana maksudnya? Bersihnya ini kita sebagai suami harus menyediakan makanan untuk istri kita, pastikan dengan cara yang halal. Ya. Kita ngasih makan istri nih, ya, duitnya duit halal. Duit dari mana? Usaha, kerja, usaha juga usaha yang halal, ya. Kerja juga kerjaan yang halal. Jangan asal yang penting duit, Ustaz. Jangan gitu, ya. Kalau yang penting duit, dan mau halal mau haram nggak peduli dia, bahaya.
Ya, karena istri kita lagi memproses janin yang ada dalam rahimnya. Kenapa kita perlu pilih makanan yang halal, jauhkan dari yang haram dan syubhat? Liyukhlaqal walad ala asasin, ya, supaya anak ini diciptakan punya pondasi yang kuat, la yakunu lisyaitan alaihi sabil, sehingga setan enggak bisa menemukan jalan untuk menggoda anak ini. Jadi dari awal memang udah dipilihin tuh makanan yang halal, ya. Nggak, kadang nggak harus pakai vitamin juga, ya. Saya ingat anak saya yang pertama itu Arbi, ya, itu saya nikah, ya, baru pulang dari Yaman, belum ada yang banyak yang kenal saya, ya, belum ada, ya, artinya apa, pendapatan masih belum jelas. Jadi nikah itu waktu itu penghasilan cuma 350.000 tahun 2010 tuh. 350.000 hadirin, ya, dengan cicilan 700.000 AC sama TV. Nah, saya ingat tuh, ya, jadi ya duitnya pas-pasan banget, bahkan minus, ya. Sampai waktu ini saya sebelum nikah saya ceritain, dan dia nanya, nanti kita makannya gimana bang? Saya bilang nggak tahu, ya. Bismillah aja, saya bilang gitu. Kalau mau ayo, kalau nggak jangan, saya bilang gitu. Kalau mau lanjut ayo kita nikah, kalau nggak usah. Jadi kalau siap-siap susah, saya bilang gitu. Karena ya itu pendapatan 3,5, belum punya tagihan, ya, 700.000. Ya nikahlah, mau istri saya, alhamdulillah. Dan itu kita ngerasain bagaimana ketika harus sudah positif nih, ya, sudah positif hamil, kita pakai test pack, udah gitu mertua udah tahu, akhirnya disuruh rutin periksa ke dokter. Saya bilang bidan aja mah, sama aja. Oh, jangan bidan, dokter, gitu kan. Itu kenapa-napa, nggak jelas kalau bidan, ya. Ya, dokter spesialis kan, nggak mau kita nyiapin duit. Ya, itu sama, ketika lagi waktunya mau periksa dokter, 2 hari lagi mertua ngingetin tuh, Fit, 2 hari lagi periksa nih ya. Ya, insya Allah. Saya punya duit. Ya, gimana ini? Bingung. Mau minta sama orang tua, saya malu. Saya udah komitmen sama istri, nanti begitu nikah, abang nggak mau minta sama orang tua, kamu juga jangan minta sama orang tua kamu, saya bilang. Dan kita berdua aja rasain. Akhirnya nggak punya duit, gimana? Ya udah, kelar sejadah. Cara paling mentok kelar sejadah udah. Sholat duha, ya, kelar sejadah, baca Latif, baca Asma, angkat tangan. Ya Allah, saya besok mau periksa dokter, saya nggak punya duit. Ya, bantu saya ya Allah. Malu saya kalau nggak bisa periksa dokter ini, ya, sama ortua. Akhirnya siang itu ditelepon orang. Setelah Fit, ntar malam ada acara nggak? Nggak ada, saya bilang. Rumahnya mimpin tahlil? Oh iya siap. Ya, diundang orang mimpin tahlil. Begitu pulang, buka amplop, pas sesuai dengan jasa dokter 300.000. Ya, wah, alhamdulillah. Ya, ada di besok buat jasa dokter. Saya bersyukur tuh, makasih ya Allah. Cuma sedih, kenapa saya mintanya pas-pasan gitu, saya bilang, ya. Harusnya kan dokter dan lain-lainnya gitu, ya. Cuma dokter doang, ya. Karena benar aja begitu lagi periksa dokter, memang jasanya 300.000, dia ngasih resep dong, vitamin, disuruh tebus. Ini bapak beli vitamin ya, buat istrinya, buat anak biar jadinya sehat. Oh iya dok, insyaallah, ya kan. Dikasih resep. Begitu keluar dari ruang dokter, mertua saya bilang, Fit, itu ada apotek, soalnya tebus. Saya nggak punya duit, udah bentok udah 300.000 habis. Saya bilang nanti deh mah, kalau di dalam mahal, di luar aja ntar lebih murah. Oh iya benar ya. Ya udah, jalan. Begitu lewat mau pulang ada apotek, itu Fit apotek, ya. Langsungnya sebelum pulang, nanti aja deh mah, pulang dulu. Ya, kesian Sofi capek tadi ngantri. Oh iya, udah akhirnya sampai lupa dia. Ya, saya bilang deh maaf ya, abang nggak bisa beli. Ini langsung tebus resep. Dia bilang, gue gak punya duit. Udah, kata istri saya, udah gak apa-apa bang, udah makan biasa aja, gak usah pakai vitamin, insyaallah sehat, gitu ya. Ya alhamdulillah, anak saya nomor 1, paling gede tuh badannya, tinggi, ya. Artinya, ya, yang penting pastiin yang dimakan istri kita ketika hamil yang halal, ya. Jangan sampai perkara haram masuk ke tubuhnya, supaya bisa terjaga dari godaan setan dari mulai pembentukan sampai dia dewasa. Ya, wal aula, yang paling utama an yakuna mihiniz zafaf, menjaga makanan yang halal ini dari mulai pernikahan, dari mulai nikah, ya,
Langsung tuh dipastiin tuh. Mulai akad, wabil tuh nikah, pastiin, kan udah jadi tanggung jawab kita tuh ketika akad. Pastiin yang dia makan istri kita nih semua yang halal. Jangan ada barang haram ataupun barang syubhat. Wa yadumu ala dzalik. Dan terus begitu dari mulai nikah sampai ya dia hamil sampai lahiran sampai gede, pastiin begitu. Wa yadumu ala dzalik. Supaya apa? Liyakhlusa huwa wa ahluhu wa waladuhu minasyaitan fid dunya. Supaya selamat dia sang suami, wa ahluhu dan istrinya, wa waladuhu dan anaknya minasyaitan dari godaan setan di dunia. Ya, kita ini orang tua nih, sebagai suami, sebagai ayah, pastiin jangan sampai kita bawa makanan, minuman ke rumah kecuali barang halal semua. Ya, pastiin tuh. Itu mutlak, enggak boleh. Ya, keluarga kita kasih makanan, minuman yang haram, pakaian dari harta yang haram, jangan. Ya. Wa minan nari fil uqbah, dan supaya selamat dari api neraka di akhirat nanti. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Tuh ya. Jadi jaga diri kita, jaga keluarga dari api neraka dengan cara apa? Mencari nafkah yang halal, ya. Wa ma'a dzalik, kalau kita bisa melakukan itu semua, yakhrujul walad salihan baran li abawai, maka anak ini akan keluar dalam kondisi saleh dan bakti kepada kedua orang tuanya. Dari makanan hadirin. Maka kalau anak bandel banget, ngelawan mulu, hati-hati, mungkin makanan dulu kita kasih, enggak halal, syubhat atau haram, naudzubillah. Ya, ta'ian li rabbi, nanti anak ini akan menjadi anak saleh, bakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kullu dzalika bi barakati tasfiyatil khidah. Itu semua disebabkan karena keberkahan makanan yang bersih. Ya, bersih maksudnya yang halal. Jelas? Ya. Jadi kalau pengen punya anak saleh atau salehah, makanan pikirin harus halal. Fa'idatun, qala al-imam, telah berkata Imam Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairami radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, waqtulifa fi awwali ma yatashakkal min al-janin. Diperdebatkan ya tentang apa? Tentang perkara apa yang pertama Allah ciptakan dari janin. Bagian tubuh yang mana yang Allah ciptakan pertama kali? Faqila, sebagian mengatakan, sebagian ulama, qalbuh, hatinya. Li'annahu al-asas, karena hati itu yang paling utama, pondasi. Wa qila ad-dimagh, ulama lain mengatakan otak yang paling pertama Allah ciptakan. Li'annahu majma'al hawas, karena otak itu tempat berkumpulnya indra. Semua indra itu dikendalikan sama otak. Wa jumi'a bainahuma, ada juga sebagian ulama yang menggabungkan dua pendapat ini, bi anna awwala ma yatashakkalu minhu minal batin al-qalb. Yang pertama Allah ciptakan dari janin, dari bagian tubuh yang dalam adalah hati. Wa minadh dhahir ad-dimagh, dan dari bagian tubuh yang luar adalah otak. Ya. Pendapat lain mengatakan waqila awwalu ma yatashakkal minhu asurrah. Yang pertama Allah ciptakan dari janin adalah pusarnya. Waqila al-kabid, ada yang bilang hatinya. Lianna minhu an-numu wal matlub awalan wa rajjahahu ba'dhum, karena ya dari hati ini yang pertama kali tumbuh, yang pertama kali, dan ini pendapat ditarjih oleh sebagian ulama. Baik. Wa fi ijadi hadza wa fi ijadihi ala hadza tartib al-ajib wa intiqalihi min tawrin ila tawrin ma'a qudratihi ta'ala ala ijadihi kamilan kasairil makhluqat fi tarfati ainin fawaid. Jadi kata para ulama nih, dalam penciptaan seorang janin ya berurutan. Enggak langsung Allah ciptain blok jadi bayi, ada otaknya, ada kepalanya, ada hatinya. Kenapa berurutan? Enggak langsung ya. Pelan-pelan dulu Allah ciptain hatinya, ya, otaknya, dagingnya, tulang belulang, bungkus otak lagi. Kenapa Allah nyiptain gitu? Karena Allah bisa menciptakan makhluk seperti menciptakan malaikat, kun, jadi. Kenapa bertahap? Apa faedahnya? Ada faedahnya. Di sini disebutkan 3. Al-ula, yang pertama, annahu law khalaqahu duf'atan wahidah
la syaqqa 'alal Kalau Allah ciptakan janin dalam satu waktu, jadi janin, ya. Begitu masuk sperma langsung jadi janin. Ini akan memberatkan sang ibu. Berat bagi ibu. Likauniha lam takun mu'tadah lidzalik. Karena ibu belum terbiasa di perutnya ada janin. Ya kalau langsung kaget ntar dia. Wa rubbama lam tudhiku, dan bisa jadi ibu enggak kuat kalau langsung ditaruh janin di perutnya. Fa ju'ila awwalan nutfah. Maka Allah jadikan pertama kali ya setetes air mani. Supaya apa? Ita'tadaha muddatan, supaya terbiasa dalam waktu tertentu. Kan Allah gitu kan, Nabi bilang 40 hari, jadi ya setetes mani. Tsumma 'alaqah, nah dari alaqah, ya dari mani ini Allah ciptakan segumpal darah. Ya, 40 hari, ya. Kemudian 40 hari berikutnya segumpal daging. Kata Rasulullah gitu, ya. Wahlun majarra ilal wilad, dan begitu seterusnya sampai melahirkan. Begitu segumpal daging Allah ciptakan ya tulang belulang. Lalu Allah bungkus lagi dan Allah bentuk. Ya, ada matanya, ada hidungnya, ada kupingnya, ada tangannya, semua Allah bentuk. Ya. Makanya supaya perempuan seorang ibu enggak kaget, pelan-pelan bertahap. Walidza qala al-Khattabi, oleh karena itu Imam Khattabi mengatakan radhiyallahu anhu, al-hikmah fi ta'khiri kulli 40 yawman, hikmahnya dalam mengakhirkan janin selama setiap 40 hari, berubahnya selama 40 hari. Ya dari mulai sperma, segumpal darah, segumpal daging sampai berbentuk janin. Apa katanya? An ya'tadahu rahim, supaya rahim seorang ibu terbiasa. Idz law khuliqa duf'ah la syaqqa 'ala al-um wa rubbama tadhunnuhu illa. Karena kalau diciptakan langsung satu waktu, maka yang pertama akan memberatkan bagi seorang ibu, bahkan bisa jadi dia mengira bukan hamil, ada penyakit di tubuhnya. Jadi dia, ini penyakitnya, obatin ya. Yang ada janinnya malah mati, ya. Dia nggak sadar itu janin, dipikir sakit, ya akhirnya janinnya nggak selamat. Yang pertama. Yang kedua, izharu qudratihi ta'ala wa ta'limuhu li'ibadihi at-ta'anni fi umurihim. Yang kedua hikmahnya, kenapa kok bertahap prosesnya penciptaan ini? Untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah kuasa. Coba antum pikirin dari setetes air sperma. Kita ketika kumpul sama istri, memasukkan sperma kita ke rahim dia. Itu ternyata kalau kita belajar biologi, satu tetes sperma isinya jutaan sel sperma. Satu tetes air mani isinya jutaan sel sperma. Kalau waktu kita belajar di sanawiyah tuh digambarkan seperti kecebong berenang-renang. Itu jutaan sel tuh masuk ke rahim. Ngapain? Nyari ovum, nyari sel telur. Begitu udah masuk, ketemu sel telur, ini rebutan nih. Ya sperma yang kayak kecebong tadi masuk ke sel telur. Begitu sudah masuk palanya, maka mulut rahim tertutup, nggak akan menerima sel telur, air mani lagi. Maka dari situlah proses. Begitu sudah masuk, diproses sama Allah Subhanahu Wa Taala. 40 hari masih berbentuk sperma, 40 hari jadi segumpal darah, 40 hari jadi segumpal daging. Wah, begitu. Allah mampu begitu, bisa. Dan juga katanya untuk mengajarkan kepada hambanya untuk perlahan-lahan dalam ngurusin segala urusan. Ngurusin sesuatu itu bertahap, pelan-pelan. Jangan mau buru-buru, ya, supaya hasilnya bagus. Karena kalau buru-buru itu hasilnya tidak bagus. Biasanya begitu. Dulu waktu lagi bikin tol ke Bandung, Cipularang ya, tuan buru-buru dikejar target karena ada tamu dari luar negeri pengen ngerasain. Dikejar, dikebut, ya, pokoknya jadi. Begitu tamu negara jadi, bukan ya? Kata jadi. Apa yang terjadi? Dan sampai sebulan ambles, karena buru-buru. Mau buru-buru apa itu, ya santai, tapi terarah gitu. Jangan buru-buru. Orang Jawa, alon-alon asal kelakon, gitu kan dia. Pelan-pelan yang penting jalan, ya. Jangan buru-buru, ternabrak, gitu ya. Jangan buru-buru hadirin. As-salisa, yang ketiga, apa hikmahnya? Kok Allah memprosesnya bertahap? I'lamul insan, memberitahuan kepada manusia bi anna husulal kamal al-ma'nawi lahu tadrijiyun, untuk menghasilkan kesempurnaan ya secara makna, maka itu ada tahapan. Orang kalau ingin mencapai kesempurnaan bertahap. Nadhiru husul kamal al-zahir, begitupun perkara zahir kalau ingin sempurna kan bertahap. Ya, kita kalau pengen pintar ngajinya bertahap. Jangan baru belajar kitab pengen ngaji kitab gede.
Ya. Jurumiyah nggak pernah baca. Ya. Nahu Soroh nggak ngerti, Iqlal nggak ngerti. Ustaz, saya ngaji gini nggak perlu Ustaz. Saya langsung aja Fathul Mu'in, Fathul Wahab yang tebel. Baca kitabnya nggak bisa. Ya, terang artinya salah. Ustaz ada terjemahan, kadang terjemahan nggak cocok sama artinya. Saya kadang menemukan gitu beberapa kali itu. Itu terjemahannya begini nih, artinya nasnya nggak begitu. Ada yang begitu. Jadi bertahap semua bertahap. Ya, mau nikah langsung ngumpat satu dulu, bertahap, rasain dulu satu, mampu nggak? Kalau kira-kira kayak mampu Ustaz, malah istri saya kewalahan, nggak lain saya nambah kalau berani. Kalau nggak mampu jangan, buru-buru aja, tenang aja dulu. Ya, baca situasi, bertahap. Nah itu Allah ngajarin kita kalau ingin sempurna kerjakan dengan bertahap. Ya, baik. Faidatun al-mashimah. Sekarang kita bahas al-mashimah. Apa itu mashimah? Mashimah itu plasenta atau ari-ari. Nih kita istri kita lagi hamil nih, mau lahiran nih. Ada yang keluar namanya plasenta. Orang kita bilang ari-ari. Ya. Ari-ari atau plasenta al-kharijah yang keluar ma'al walad beserta anak, apa hukumnya? Tahiratun, suci. Ari-ari hukumnya suci. Apa itu? Wahiyal lati tusammihan nisa al-khalas. Plasenta itu di Arab disebut al-khalas oleh para perempuan. Nama julukannya al-khalas. Wa hal hiya juz'un minal atau minal walad. Pertanyaannya, apakah plasenta itu bagian dari ibu atau dari anak? Bagian tubuh dari ibu atau dari anak? Itu pertanyaan. Kenapa begitu? Kenapa kok dibahas? Wa yatarattab alaih, maka akan berefek apa? Idza mata ahaduhuma. Kalau salah satu dari ibu dan anak meninggal. Misalnya ibunya meninggal habis ngelahirin, yajibu dafnuha ma'ahu. Maka wajib memendam plasenta bersama ibu. Karena bagian dari ibu. Orang meninggal kuburin, plasenta juga. Karena bagian dari dia. Atau kebalikan, anaknya meninggal, ya. Kalau ikut pendapat yang mengatakan plasenta bagian dari ibu, kalau ibunya meninggal wajib kuburin sama dia. Kalau ikut pendapat yang mengatakan bagian dari anak, berarti kalau yang ibunya meninggal nggak wajib kuburin, nggak wajib dikuburin. Ya, ente mau buang biasa aja, ya nggak apa-apa. Cuma dari segi syariat nggak begitu. Bahkan sekarang itu saya pernah dengar plasenta itu disimpan, ada bank plasenta, dan itu katanya bisa menyembuhkan penyakit, khususnya penyakit yang akan diderita oleh janin ini kalau sudah dewasa. Nggak tahu diapain itu. Coba Bapak lihat di Google, ada tuh bank plasenta, ada bank sperma, ada bank plasenta. Ya, nah ini sekarang disimpan katanya. Ya, jadi kalau kita katakan plasenta itu bagian dari ibu, berarti kalau ibunya meninggal habis ngelahirin wajib kuburin sama dia, karena bagian tubuhnya. Tapi kalau anak yang meninggal nggak wajib karena bagian dari ibu. Begitupun sebaliknya, kalau kita ikut pendapat plasenta itu bagian dari anak, kalau anak yang meninggal wajib kuburin sama dia. Tapi kalau ibunya meninggal nggak wajib kuburin. Jelas? Itu beda pendapat di situ. Wa tasihhu shalah 'alaiha wa ghusluha wa takfinuha wa mubaharatuha. Dan sah mensolatkan ya plasenta ini kalau yang ibu yang meninggal bareng sama dia, disolatin bareng, ya, bareng digabungin, boleh disolatin, dimandiin, ya, kemudian dikafanin dan dikuburin. Ya sama seperti bagian tubuh manusia kalau meninggal dunia kan dimandiin dulu, ya, dikafanin, disolatin, kuburin. Jelas nih? Ya. Nah, adatu baldati tarim Hadramaut fil mashimah. Kebiasaan di kampung Tarim Hadramaut tentang plasenta hari-hari. Di Tarim diapain? Kalau kita diapain? Saya anak 5. Demi Allah saya gak pernah bersihin hari-hari. Jadi begitu istri saya lahiran, mertua saya bilang, udah hafid sini aja, temenin Sofi, ntar papa yang dulu atau papa masih hidup, ntar papa yang ngurusin. Jadi ambil plasenta, ambil. Ya saya tahu ceritanya itu, waktu masih hidup beliau nyuruh ipar saya ke Kebayoran Lama beli wadah gitu ya, kendi gitu ya. Saya juga gak tahu sih, beli kendi ya sama bunga gitu kan ya. Macam-macam dimasukin gunting motonya, pisau kecil,
jarum, benang, kata saya nggak ngerti dah. Ya. Jadi dicuci sama mertua saya tuh, cuci bersih, lalu dimasukkan ke situ beserta barang-barang tadi, lalu kubur, ya, kemudian diuruk, di atasnya ditaruh ember, dikasih lampu. Itu orang kita tuh ya, bener apa enggak? Itu lima anak saya digituin. Begitu mertua saya yang laki meninggal, mertua perempuan saya yang ngurusin. Saya nggak boleh, udah Hafid sini aja, temenin Sofi aja. Jadi saya nggak ngerti caranya. Ya, harusnya saya suruh pulang dulu. Hafid pulang sini urusin gitu. Tapi dia nggak tega, udah sini aja, kasihan Sofi. Nah, ditarim bagaimana? Ditarim itu kebiasaannya. Innama tad'ul mar'ah mauludaha. Ketika seorang perempuan melahirkan anaknya, wa tukhrajul masyiatu allati yusammunaha al-lummat, dan dikeluarkan plasenta tadi, ari-ari tadi yang disebut dengan lummat, sebagian menyebut bahasanya lummat. Fa inna lahum adat. Orang-orang tarim punya kebiasaan. In kanatil walada wa in kanatil wilada fil bait. Kalau lahirannya di rumah. Nah, lahirannya di rumah. Kenapa di rumah? Karena gak semua orang lahir di rumah sakit. Bang Fauzan, abang saya tuh, ketika nikah, dia bawa istrinya ke Yaman, ke Tarim, kontrak rumah. Saya di pondok, dia di luar, kontrak rumah sama istrinya. Hamil, begitu lahiran, ya lahiran itu di rumah tetangganya. Kebetulan tetangganya itu ibu istrinya itu dukun beranak. Jadi di situ di rumah. Ya, saya waktu udah mules, abang saya panggil Fit, sini Fit ke rumah, datang ke rumah Fit, ke rumah tetangganya. Ami Soleh, lewah namanya. Saya panggilnya Paman Soleh. Orangnya baik banget, tangga, udah kayak saudara sendiri, udah kayak orang tua angkat. Udah akhirnya saya disuruh baca Baqarah di satu ruangan. Ya, kakak ipar saya, Kak Atia itu, dia muter-muter tuh di kamar, sebelah kamar saya tuh, sama Bang Fauzan. Udah muter-muter, biar cepet, lahirnya bercepat. Ya, belum selesai Baqarah, udah mulai mules. Fauzan semua, lahir di situ, lahir di rumah orang itu. Nah, kalau lahirnya di rumah, orang Tarim itu punya adat gimana? Tudha'ul lummat fi kuffatin qadimah la yuhtaj ilaih. Maka ari-ari ini dimasukkan ke dalam keranjang yang sudah lama, yang enggak diperluin, yang enggak dibutuhkan. Ya. Wa tudha'u fawqaha mismarun wa musa. Dan ditaruh di atas ari-ari tadi mismar, paku. Ya. Wal musa, dan pisau apa namanya? Silet atau pisau kecil. Ya. Allati qata'u biha hablas sur, yang mana digunakan untuk memotong tali pusar. Ada pisaunya tuh, ada siletnya, waktu memotong tali pusar itu ntar dimasukin di situ. Ya. Wa fawqa dzalik qalilun minar ramat, dan di atas itu dikasih sedikit dari debu atau tanah. Itu ada orang Tarim. Ya. Tsumma in kana maulud dzakaran. Nah, kalau yang lahir itu anak laki-laki, bayi laki-laki, fatudfanu kharij marmadid bayqah. Maka dikuburkan, ya, di luar apa namanya, di luar Allah Subhanahu marmat itu kayak apa ya, kalau kita tuh alat tembikar yang dibikin dari tanah liat tapi yang kecil, makanya di kita itu kan pakai kendi ya. Nah, itu masuk ke situ, ya. Kemudian kalau perempuan, ya, fatudfanu dakhil, dia kalau bayinya laki-laki, ya, tadi tuh keranjang tadi dipendam di luar guci yang sempit, yang kecil. Jadi taruh ada guci, ada plasenta, kuburin. Tapi kalau perempuan, plasentanya dimasukin ke guci tadi yang kecil, lalu kuburin. Ya. Ghairu anna hadhil adat, ini kebiasaan ini, indama takunu lilada fil mustashfa lam ya'ud laha atharun. Ya, kalau lahirnya di rumah sakit, ini enggak dipakai nih. Ya. Kayak kita gitu, baik dia pihak rumah sakit menyerahkan sama kita, ini plasenta mau diapain, gitu kan ya. Biasanya dibawa pulang sama orang, ya. Wala'alla fi tilkal adat al-qadimah, bisa jadi kebiasaan yang sudah lama ini fil buyut, di rumah-rumah orang Tarim, nau'un min at-tafa'ul lidzakar wa unsa bima yaruqul hum. Ini kebiasaan orang Tarim yang tujuannya tafa'ul, berharap kebaikan buat bayi laki-laki dan perempuan yang menyenangkan hati mereka. Ya, makanya saya juga nanya, dimasukin apa aja? Kembang, kan ya. Terus dikasih gunting, dikasih pensil, kasih silet gitu. Jadi ntar tulisannya bagus, oh gede, tulisannya bagus, ya kan. Ada orang digituin tulisannya jelek-jelek aja. Ya, itu kan harapan.
ya nggak apa-apa lah. Nggak usah terlalu ditentang. Oh bid'ah nih, dosa haram. Nggak usah kayak gitu juga. Ya, nggak apa-apa, biarin aja. Ya kan harapan orang tua. Ya, pengen anaknya nanti kalau itu buat apa? Benang sama jarum. Nanti kalau dia cewek, dia bisa jahit gitu katanya. Ya, padahal kita kan nggak pengen anak kita jadi tukang jahit. Ya. Karena kebiasaan orang dulu gitu ya. Perempuan bisa jahit. Ya. Paku buat apa? Ini bisa bangun rumah kalau laki-laki pada pakai paku. Ya, tafaulan. Ya, tafaulan. Nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Kemudian kasih lampu tuh, ya, kasih lampunya dimasukin di tengah-tengah ember, dibolongin, talinya dimasukin situ, biar terang katanya, ya, biar terang. Itu apa dah, biarin aja. Ya, kalau harapan apa kita, anggapan kita, kenapa kasih lampu? Ya kan di dalam rumah tuh, pojokan rumah. Kalau nggak kasih lampu nggak kelihatan, suka tendang-tendang atau digali sama kucing, sama apa gitu. Akhirnya dimakan, makanya dijaga sama itu. Nah, gitu aja lah, ya. Nggak usah terlalu ribet bilang ini bid'ah lah, musyrik lah, nggak usah, ya. Orang tadi pun begitu, ya. Kemudian wa'an Sayyidatina Aisyah, diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau, karena ada siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'muru, memerintahkan bidafni sab'ati asya, untuk memendam 7 perkara minal insan, dari manusia. Nabi nyuruh 7 perkara dipendam, dikubur. Yang pertama asy'aru, ya, asy'ari, yang pertama rambut. Cuma kita kalau cukur rambut kayak jarang gitu. Rambut Mas kumpulin ya, coba pendem, kayak enggak kayaknya. Kita mah cukur-cukur aja gitu kan. Ya, habis itu tinggal sapuin sama dia, buang. Sunnahnya sebenarnya itu rambut kita itu kumpulin, lalu kita pendem. Kita kubur satu. Wa dhufri, kuku. Kuku sudah juga dikubur. Habis gunting kuku tuh, ya. Depan rumah ada teras tanah, gali dikit, masukin kuburin. Ya. Wadam, darah juga sama. Kita habis bekam, darahnya kubur, ya. Wal haidah, darah haid sama, sunnahnya dikubur. Wasin, gigi. Ya, gigi juga dikubur. Kalau dulu kita diajarin, kalau yang copot gigi atas, pendem. Kalau gigi bawah, buang ke genteng. Gitu katanya. Di ajaran Jawa saya nggak tahu. Dari dulu tuh sampai sekarang begitu. Ya, anak saya bilang masuk gigi copot, Bi, kata temen aku, ini dibuang ke genteng. Ada, ya, nggak usah, pendem aja. Ya. Padahal sudah pendem, bukan taruh genteng. Ya, ya adat orang kita. Wal alaqah, dan juga segumpal darah. Kalau keguguran tuh berbentuk darah, kubur. Ya. Wal masyibah, dan ari-ari, plasenta, sunnah dikubur. Ya, diperintahkan Nabi sudah dikubur. Kenapa? Li'annaha min ajzail adami. Karena ini semua termasuk dari bagian tubuh manusia. Fatuhtaramu kama tuhtaram jumlatuhu lima dzikir. Maka dia dimuliakan sebagaimana tubuh yang anggota tubuh yang lain dimuliakan. Kita kan kalau meninggal dikuburin. Begitupun itu juga sama. Rambut, kuku, dan tadi semuanya sunnahnya dikubur. Paham? Paham ya? Faidatun, satu lagi. Yang bagi sepatutnya an yajiba ma tatlubul mar'ah indama yusamma bil waham. Sebaiknya ya dihukumi wajib katanya untuk mencari apa yang diminta perempuan ketika hamil yang disebut dengan waham. Waham itu bahasa kita ngidam. Ini dibahas sama ulama nih. Ngidam itu ada gak sih? Ternyata di kitab ada waham. Saya dulu waktu lagi hamil istri itu ngidam, saya pertama gak percaya. Ya, tapi ternyata beneran. Bahkan saya yang ngidam. Ya. Jadi setiap hari itu hampir semua anak tuh, 5 anak ini, khususnya pertama, kedua sama kembar itu, hampir setiap hari saya nyetok mangga. Indramayu itu, ya, saya beli di tukang rujak, beli 2, beli 3, saya stok di kulkas. Sehari makan 1, bukan 1, habis beli lagi. Saya nggak nyadar saya itu lagi ngidam. Padahal biasa nggak gitu. Ya, saya kalau sekarang nih biasa aja, nggak makan mangga juga nggak apa-apa gitu. Tapi saya sendiri yang nyetok. Biasa saya bilang, doyan banget bang, tahu ya, gitu kan, enak gitu kan, enak. Ya. Jadi ada itu ngidam. Malam-malam jam 1 istri saya bangun saya, bi, cariin rujak. Hah? Jam berapa nih deh? Jam 1. Nggak mau tahu, cariin rujak, pengen rujak. Ntar anak kamu ngiler, gitu deh. Waduh, saya ngeri anak saya ngiler, kan? Sampai gede ngiler, kan? Lucu, kan? Kata orang tua kan gitu, kalau nggak diturutin, ntar ngiler. Saya keliling, Cepete, Blok A, Mestik, ya, cari-cari. Ada tukang sayur, Pak, ada jual rujak apa?
Ya nggak ada Pak Haji, malam gini gitu ya. Tersiang. Aduh, ini emang kenapa? Isi saya lagi ngidam ini. Coba domestik. Nggak ada juga. Pulang tuh, hampir sejam putar. Setengah jam lah, lebih dikit. Akhirnya saya bilang, Dek, nggak ada Dek. Ya udah besok aja. Saya bilang ya, nggak dari tadi besoknya. Yuk suruh nyari dulu. Dia nyari dulu. Saya bilang nggak ada, baru besok aja besok. Besok siang beliin ya. Iya. Ada aja tuh. Ya. Dan biasanya dia kalau udah pengen sesuatu, paling dikit doang nyobainnya. Nggak dihabisin gitu. Kan kita kadang gedek juga. Udah capek-capek usahain, dikit doang udah. Dulu ngidam kikil. Ambil anak pertama tuh. Bang, mau kikil bang. Beliin kikil dong. Iya. Di Padang. Kikil Padang tuh. Terus saya kesini. Jo. Kikil berapa Jo? 15.000 Pak Ustaz. Sama nasi. Waduh. Duit di dompet tinggal 10.000. Waduh. Gimana caranya nih? Ya. Dan saya kalau makan sama istri biasa beli 2. Ya, jadi bareng sama gitu kan. Duit gak ada nih. 10.000. Kalau kikil doang Jo boleh? Boleh. Ustaz berapa? 10. Ada kikil aja. Gitu kan. Beli kikil aja. Ya. Bawa pulang ke rumah. Tidak kikil. Kok nggak pakai nasi bang? Itu yang rames itu bang, ada nangkanya dia. Wah, gak tahu, udah terlanjur nih. Padahal saya nggak punya duit, saya bilang nggak punya duit. Terlanjur deh udah, makan dah, pakai nasi rumah aja. Ya udah dah, atau mau balik lagi saya pura-pura. Ya sama saya nggak tegaan. Balik lagi dah, aduh usah, kasihan kamu. Kan, udah makan dia. Saya alhamdulillah. Kalau dia bilang iya, saya repot juga tuh. Waduh, gimana saya beli lagi punya duit kan? Wah, udah. Dia makan tuh kikil. Saya liatin aja. Kok cuma 1 bang? Pas dia buka. Kenapa bang? Makan juga? Gak pengen deh. Nafsu. Padahal saya bapak penggemar kikil. Saya senang kalau Padang itu rata-rata kalau makan Padang kikil gitu kan. Saat itu saya gak punya duit. Ya, saya beli 1. Kata dia, kok abang gak beli? Gak pengen makan. Belum nafsu. Saya gak punya duit. Ya, dimakan sama dia. Makan dikit. Dan selesai makan, baru dikit. Udah bang. Gak mau lagi. Habisin. Kata dia gitu kan. Gimana sih bang beliin? Gak dimakan dikit doang. Udah gak pengen. Udah kamu habisin. Saya habisin. Ya saya doyan ya kan. Kata saya, katanya gak pengen makan. Sayang dia mubazir. Saya bilang gitu kan. Itu. Sesusah itu dulu saya. Ya, sampai segitu. 10.000. Dompet cuma 10.000. Ya. Tapi kita turutin tuh istri. Mau apa. Ya. Ada juga kata teman saya. Istri Anda Fit. Kalau ngidam pengen pegang pala orang yang botak. Ini ada aja. Pengen pegang pala botak. Kayak gitu. Akhirnya botakin aja daripada pegang pala orang. Ada botakin pegang pala sendiri. Aduh, aneh-aneh. Tapi selama masih bisa kita turutin, nggak apa-apa dah. Kalau dia minta Alphard, itu baru kita puyeng dah. Aduh, jangan Alphard deh. Kita aja motor Mio ya bener aja Alphard. Itu nyusahin tuh, ya. Min nahwi ma yusama bil muluha. Idza tidak dalik. Biasanya ngidam itu ya ngidam sesuatu yang asem-asem biasanya gitu. Mangga muda gitu. Nangka muda, paya muda gitu. Wa annahu haitsu wajabatil faqih wal qahwah wa nahmu ma yutlabu indal wahab. Terkadang juga ya kita wajib nyiapin kopi, padahal istri kita enggak biasa kopi. Buah. Enggak jarang buah tertentu yang biasa enggak dia makan. Ya, atau kopi. Bini ngopi biasa enggak, ini ngopi. Enggak tahu tuh mungkin bawaan anak atau gimana, saya enggak paham juga secara medis tuh. Ya. Yakunu ala wajib tablik, kalau kita ngasih ke dia berarti seakan-akan kita memberikan hak milik kepada dia. Udah itu punya dia udah, ya. Falau fawatahu istaqarra laha. Seandainya kita enggak penuhi permintaannya, maka laha mutalabah. Dia boleh minta kapan waktu dia mau, gitu ya. Nah, jadi waham itu ngidam emang benar-benar ada dalam kehidupan kita sehari-hari dan di fikih pun dibahas. Sebaiknya kalau istri kita ngidam, kita ikutin permintaannya. Kata orang tua dulu, kalau kagak nanti bayinya ngiler. Gitu. Cuma ini mungkin tambahan doang redaksinya. Bayi ngiler, kita nggak usah percaya begitu. Ya, terkesian kalau kita percaya, akhirnya Allah kabulin mitos ini. Udah gede ngiler aja kan, lucu kan, kesian gitu ya. Biasanya ngiler itu kan pengen nemu gigi, itu wajar itu. Ya, gigi belum lengkap ngiler itu biasa. Ya, bukan karena ngidam gak diturutin. Baik, ini sebagian yang kita bahas. Nanti kita bahas lagi hal-hal yang lain yang berhubungan dengan kehamilan. Ada pertanyaan? Saya tema luar tema. Pak Yadi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Bagaimana
Baik. Baik. Bagaimana hukum bayi atau status bayi yang keguguran? Ya, kalau saya nggak salah, kalau sudah ditiup ruh, ya 4 bulan ke atas, maka kita bahkan disunahkan kasih nama. Ini karena udah memiliki ruh, udah punya kehidupan. Ya kasih nama. Ya, kita nggak tahu Ustaz, laki atau perempuan. Kalau misalnya kalau udah 4 bulan itu biasanya udah kelihatan kelaminnya. Kalau kelihatan ya kasih nama laki-laki, kasih nama perempuan. Kalau dia perempuan, kalau nggak kelihatan kasih nama yang bisa dipakai untuk laki-laki dan perempuan. Ya, tapi kalau belum nafkhur ruh, ya udah seperti daging atau darah yang dikubur, ya nggak ada efek ya sama aja. Ya, cuma tetap kita disunahkan untuk memuliakan yang keluar dari janin istri kita. Misalnya keluar bentuk daging atau keluar bentuk darah, itu walaupun boleh dibuang begitu aja, tapi sunnahnya dikubur, dicuci dulu, ditutup sama kain putih, ya kayak walaupun nggak seperti kafan, bukan kain lah, ya atau di plastik gitu, lalu dipendam. Sunnahnya seperti itu. Ya, apakah nanti dia akan jadi anak? Bisa jadi kalau seandainya dia sudah ditiup ruh, bisa jadi nanti Allah akan ciptakan anak di akhirat yang tadi pernah keguguran dari rahim ibunya. Dan fungsi anak yang meninggal sebelum baligh, mau laki mau perempuan, ini kata Rasulullah akan memberikan syafaat kepada orang tuanya di mahsyar. Gimana memberi syafaatnya? Dengan cara memberikan air minum kepada orang tuanya, baik bapaknya ataupun ibunya, ketika orang-orang di mahsyar kehausan, gak ada tempat untuk minum. Jadi anak-anak ini mencari-cari orang tuanya dan dia tahu mana orang tuanya, mana bapaknya, mana ibunya tahu. Nah, itu salah satu keistimewaan, keutamaan kita punya anak meninggal sebelum baligh, mau laki ataupun perempuan atau yang keguguran. Gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi mau nanya? Oh ya. Di masa lalu kita meyakini bayi-bayi di kandungan itu kan termasuk goib, nggak ketahuan. Sekarang dengan adanya alat USG ya. USG itu kan alat ketahuan. Itu hukumnya di mana Ustaz? Karena sebaiknya kita hindari ya karena orang goib memang ada tahu. Baik. Apakah kita nggak boleh mempelajari alam gaib? Meyakini wajib. Meyakini wajib. Ya. Tapi kalau mempelajari atau pengen tahu lebih dalam tentang alam gaib, saya belum pernah dengar itu nggak boleh. Ya mungkin ada ilmu khusus, ya tahu bagaimana kehidupan alam gaib, mungkin ada. Dan banyak teman-teman yang bergelut di bidang itu. Dia bisa tahu, nggak tahu benar apa enggak ya. Saya punya teman ustadz gitu. Oh di sini ada di ustadz, gitu. Dia ngomong gitu. Ya saya juga nggak tahu tuh. Ada orang pernah ngurut saya. Ya di samping rumah mertua itu dulu ada pohon gede, pohon asam, pohon apa gitu di samping rumah. Jadi pas ngurut itu pintu dibuka, pohon asam kelihatan di atas. Terus dia bilang gini, Ustaz suka diganggu nggak di sini? Jadi gitu. Enggak sih, alhamdulillah gitu kan, nggak diganggu. Itu di pohon ada tuh Ustaz. Kata dia gitu. Saya nggak tahu ya dia bohong apa enggak nih. Ada tuh Ustaz. Cuma kalau saya perhatiin, setiap dia mau masuk ke rumah pingsan. Kalau ada antum, nggak berani deh kalau ada antum. Antum nih kayak ada yang ngelindungi Ustaz. Mana ada nggak ulama atau keturunan antum yang jadi kiai? Ya kakek saya kiai sebelah itu kan, buyut saya kiai. Nah ini mungkin tuh khodamnya kakek-kakek antum jagain antum sekarang. Ini setiap deket nih pingsan, mual, deket pingsan. Jadi kan nggak bisa deketin antum seperti gitu. Alhamdulillah saya bilang, ya antum mau tahu? Saya nggak ngerti, saya bilang saya nggak ngerti gitu-gituan. Dulu saya sering ziarah nggak? Ya ziarah paling kubur-kubur wali-wali orang tua. Itu mungkin keberkahan ziarah. Gitu. Mungkin. Jadi ada orang yang bisa lihat gitu. Bisa lihat. Bahkan lo sempat kayak di TV-TV tuh ngusir apa nangkep-nangkepin jin di rumah. Masukin botol. Itu. Ya Allah bener apa enggak ya? Tapi belajar ilmu itu gimana? Ya kadang diperlukan. Kadang kan kita hidup gak cuma di alam dunia doang, ada alam gaib yang hidup bersama dengan kita. Jadi kalau belajar ilmu gaib nggak boleh, wallahu alam saya nggak tahu. Cuma setahu saya boleh. Ilmu selama selama ada faedahnya, bukan perkara yang haram, ya nggak apa-apa. Satu. Yang kedua, ya, bagaimana sekarang saat ada USG? Apakah kita nggak boleh pakai karena itu termasuk yang ingin mengetahui alam gaib? Boleh-boleh saja. Janin itu kan perut kita ini termasuk alam zahir, bukan gaib. Ya kan tubuh kita kelihatan, bagian tubuhnya sekarang bisa kelihatan dengan sinar
ultra itu ya, atau USG, itu nggak masalah, boleh-boleh aja. Ya, bahkan kita semua sekarang hampir semua pakai. Saya begitu anak yang kembar itu baru beberapa bulan dilihat sama dokter, oh ya ini udah mulai berkembang nih, kan. Begitu bulan keempat apa kelima periksa lagi, Pak Ustaz, siap ya? Siapa Pak dokter? 2 nih. Wah 2, iya 2. Cowok cewek, nggak tahu, belum kelihatan. Ya, itu bertahap tuh, belum kelihatan, sampai akhirnya udah mulai gede. Dok, apa dok jenis kelaminnya? Coba lihat, saya lihat satu-satu. Wah perempuan so. Ya, satu lagi dok ya. Lihat lagi dok. Ya, perempuan lagi Ustaz. Perempuan juga. Ya udah, perempuan lagi. Dan itu hal itu guru kita Habib Umar. Saya setiap hamil itu, subhanallah, guru kita Habib Umar itu masya Allah. Ya kelihatannya biasa gitu ya. Cuma masya Allah. Lagi isi 1 bulan anak pertama, ya. Saya bilang, Bib, Sofia lagi isi Bib. Alhamdulillah. Oh, mabruk. Ya, laki nih Bib. Ya, saya pengen laki Bib, laki. Gitu. Soal laki. Perempuan. Yang kedua, hamil kedua, saya minta ya Allah, saya minta perempuan ya Allah. Ya, mertua saya, ya ini harus perempuan nih, dia mah perempuan mah. Gitu kan. Padahal waktu hamil pertama, mertua doain perempuan, saya bilang enggak, pertama laki semuanya. Yang kedua perempuan, habis itu terserah, gitu kan. Bentar Allah kabulin. Bahkan Habib Umar begitu hamil yang kedua, dia bilang ini, mabruk Abdul Hafid, kasih nama apa namanya? Yang kedua dibilang perempuan doang. Yang ketiga kembar itu kata Habib Umar, ini perempuan Fit. Kasih nama Ruqayyah. Perempuan lagi Bib. Ya, perempuan. Ya, begitu tahu apa perempuan, ternyata 2. Udah jadi perempuan dua-duanya. Habib Umar kasih nama Ruqayyah, Habib Abdurrahman guru saya yang mau kemarin meninggal kasih nama Zahra. Yang terakhir sama begitu juga. Saya berharap nih laki-laki. Karena saya udah punya perempuan 3 kan. Laki, perempuan. Pengennya ditutup laki dah 5 dah, cukup dah. Laki 2, perempuan 3. Hamil. Saya minta doa, tanya Habib Umar, Beb, lagi isi lagi Beb, mabruk. Sebelum Habib Umar ngomong, saya bilang gini, doain Beb biar laki. Habib bilang gini, enggak Beb, ini perempuan. Perempuan Beb. Oh Beb, ini terakhir Beb, doain biar laki Beb. Enggak bisa, ini perempuan. Habis ini laki, dia bilang gitu. Jangan habis ini Beb, terus udah gak mau hamil lagi, saya bilang gitu kan. Udah tutup nih pabriknya, nggak bisa nih perempuan, ya gitu ya. Wah saya nggak terima tuh. Dan waktu itu saya belum baca fawaid ini nih supaya anak laki gimana kan gitu. Ya. Setiap majelis mau mulai saya bacain Fatihah, baca Fatihah. Istri saya lagi hamil, doain biar laki. Setiap majelis, hampir tiap hari. Masa nggak mempan ini 200-an orang baca Fatihah, pikir gitu. Saya gitu. Lahir itu dokter setiap USG nyembunyiin karena dia tahu saya pengen laki. Gimana dok? Ntar aja Pak Ustaz ya, belum kelihatan. Oh masa sih dok gitu kan? Ya ntar dah gitu kan. Ya setiap USG akhirnya udah deket-deket mau lahir dibilang, Ustaz udah kelihatan nih kan? Apa dok lagi ya? Perempuan lagi Ustaz. Saya masih berharap tuh, saya betul keluar laki gitu kan? Perempuan, ya udah ya rezekinya perempuan ya. Begitu gimana deh? Udah bang capek ya udah berarti laki 1 doang kalau gitu ya. Padahal Habib Umar bilang habis ini laki. Saya bilang kata Habib Umar habis ini laki deh. Kata dia kalau perempuan lagi gimana? Iya juga ya berarti ya udah dah ya. Lagi pabriknya dia ya kan, kita kan cuma naruh doang ya. Yang tabungannya kan dia nggak mau bagaimana ya. Mau usah ngomong ngancam kawin lagi ya enggak gitu ya. Udah ada laki itu cukup dah ada 1 ya. Jadi begitu Pak Yadi. Jelas ya? Cukup? Balik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata dia, hilangnya bukan di rumah, tapi ada di satu tempat. Cuma dari situ. Nah ini saya dari yang dia tunjukin itu, dia alhamdulillah ada apa yang benar-benar dia. Iya. Sekarang keluar dan masuk juga sih, saya sakit nanti. Sakit jatuh, kata dia, jika bukan dia sembarangan, artinya itu yang jatuh kena ada macam kena ada
tadi itu Ustaz ya, tadi itu kalau di toko itu dikasih semacam kayak nasi putih kan, tapi juga lampu putih itu ada di tempat Jatuh tadi. Ya. Ya. Baik. Ya, dua pertanyaan. Yang pertama, gimana kita percaya sama orang yang ya indigo bisa ngeliat sesuatu ya. Yang kedua, pernah ada orang jatuh terus sakit, katanya jatuh di tempat angker, harus naruh nasi sama lilin ya. Pertanyaan pertama, boleh nggak Ustaz percaya sama orang yang Allah beri kelebihan? Ya, selama orang itu ya orang yang baik, arti baik itu orang yang taat sama Allah ya. Bisa jadi bahkan orang biasa pun kadang Allah kasih kelebihan walaupun bukan wali ya. Jangan orang biasa, orang non muslim aja kadang Allah kasih kelebihan. Kalau wali namanya karomat ya, kalau orang biasa namanya maunat ya. Kalau orang kafir atau orang fasik istidraj, beda-beda sebutannya. Jadi memang ada orang Allah kasih kelebihan begitu. Dulu mertua saya itu punya guru, aduh siapa namanya, abah siapa gitu. Itu kalau barang hilang ya telepon, abah ini cincin hilang, mana bang? Hilang itu di bawah kasur, coba buka. Gitu orang di Pelabuhan Ratu, dibilang di bawah kasur ada, dibuka bener ada. Ada orang Allah kasih kelebihan begitu ya. Habib Umar saya pernah cerita ketika mobil saya hilang digadai orang, udah sebulan akhirnya saya ke Umar, Bib doain Bib, duit apa mobil hilang ya, baru harus bayar Bib, mobil kagak ada. Doain Bib ya. Saya bilang begini, mobil ente Anda lihat balik Fit, syaratnya satu apa Bib, belinya pakai duit halal. Halal nggak duitnya? Halal Bib. Waktu itu dikasih baba ya. Ya udah balik, kapan Bib? Nggak tahu, tapi balik. Bener 4 bulan balik ya. Udah kita nyari-nyari balik sendiri, walaupun kita usaha nelfon gitu orang yang keluarga orang yang gede itu balik. Jadi memang ada orang yang Allah kasih kelebihan seperti itu ya. Silakan aja percaya selama orang ini kita lihat orang yang soleh, orang yang taat sama Allah SWT. Cuma kalau dia kebiasaan mabok segala macam, kita nggak usah percaya orang gitu ya. Itu kan semua kembali pada Allah SWT. Dia ngomong begitu, kalau Allah bilang enggak ya enggak, Allah bilang iya ya iya, kan semua tergantung Allah. Biar kata wali sekalipun bilang A tapi Allah bilang B, jadinya B, nggak bakal A gitu. Cuma biasanya para aulia itu Allah kasih ilham gitu ya, Allah kasih ya feeling gitu yang orang-orang yang lain nggak tahu, dia bisa tahu. Ada begitu, namanya ahlul kasyaf, orang yang Allah kasih kelebihan bisa membuka atau membaca mata batin seorang. Karena kita duduk sama orang nih, sama wali nih, dia tahu tuh kita harus ngapain aja. Dia geleng-geleng, Taufik, ada Ustaz, ada begini, aduh dia omongin itu kita kalau lagi berdua nih sama guru kita, jangan gitu Fit, dasar sama guru, dia tahu kita ngapain aja, ya ada orang Allah kasih kelebihan begitu. Jadi ya silakan percaya kalau memang orang soleh, ya. Dan itu sebagai sarana kita bermusyawarah kepada orang-orang soleh. Jadi kalau ada pendapat yang urusan yang penting, musyawarah dulu. Satu. Yang kedua, ya bagaimana tadi itu jatuh. Terus katanya ada yang bilang ini jatuhnya nih nginjek daunnya itu tempat tinggalnya setan gitu kan ya. Itu harus naruh nasi, itu gak usah dikit-dikit kayak gitu ya. Kalau seandainya pun benar begitu, dia tahu begitu ya, kita sama aja tunduk sama jin, takut sama jin gitu ya. Padahal kita nggak boleh takut sama makhluk, juga sama Allah SWT ya. Tinggal didoain aja, doa, cari orang-orang yang bisa menyembuhkan dengan cara yang islami. Gak usah naruh macam-macam, naruh nasi lah, motong ayam darahnya taruh situ, gak usah gitu ya. Jadi kalau gini Pak, ini Bapak anaknya ini kayaknya masuk ke wilayah setan, masuk ke wilayah jin ya, merusak tempat dia tanpa disengaja, Bapak gini aja, Bapak sedekah sama anak yatim, itu boleh. Sedekah sama anak yatim Pak ya, minta sama doain sama anak yatim biar anaknya sembuh, itu gak apa-apa, karena sedekah gak bertentangan sama syariat. Cuma kalau disuruh Bapak potong ayam pelung ya, darahnya taruh situ ya, taruh kopi sama telur rebus, ini buat apaan kayak gitu-gitu, sajen nggak ada dalam syariat. Selama hal itu tidak ada pertentangan sama syariat, silahkan. Tapi kalau ada pertentangan sama syariat, nggak usah ya. Khawatir itu sebagai bentuk perbuatan syirik, naudzubillah ya. Percaya sama mereka, percaya bahwasanya ada yang bisa ngasih madarat selain Allah, padahal manfaat madarat hanya dari Allah SWT. Kalau Allah bisa menciptakan jin,
Allah juga bisa menaklukkan jin yang godain anak kita. Bisa, minta sama Allah. Itu balik ya. Jadi tergantung apa yang disuruh gitu. Jelas? Apa? Ya. Ya, akhirnya sembuh juga kalau kita ngerjain sholat, akhirnya sembuh juga. Ya, bisa jadi itu apa bahasa kita tuh? Apa kan? Kalau sugesti gitu ya. Karena percaya hal begitu akhirnya sembuh. Ya, tapi kalau nggak percaya akhirnya jadi kenyataan lagi. Kan kata Allah kan gitu. Saya tergantung sangkaan saya sama hamba saya. Kata Nabi, ya, kata Nabi ini, batu kalau ente percaya bakal bisa manfaat, bakal manfaat. Nabi bilang batu kalau ente percaya bisa ngobatin orang, bakal ngobatin orang. Karena sugestinya begitu. Ya, tapi sebenarnya sembuh, sehat, sakit, kaya, miskin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat dulu, kalau memang yang diperintahkan, yang diarahkan kepada orang yang tahu tadi tidak bertentangan sama syariat, silakan. Oh, Bapak ini Pak, gini aja Pak, kumpulin 7 orang, baca Yasin, baca kahfi misalnya gitu. Kasih makan, itu enggak apa-apa. Ya, enggak ada masalah. Cuma kalau naruh-naruh sajen, enggak ada. Biar kata sembuh Ustaz. Enggak. Ya. Kalau berhubungan hal yang bertentangan sama syariat, gak usah ikutin. Walaupun kata orang-orang sembuh, gak usah ikutin. Cari penyembuhan melalui cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Ibrahim, "Wa idza maridtu fa huwa yashfi." Kalau saya sakit, Allah lah yang menyembuhkan saya. Minta sembuh. Jelas balik? Ya. Kira cukup ya. Tutup dengan Fatihah. Mohon Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan, mohon maaf suara lagi begini batuk pilek, mungkin kurang jelas dengarnya. Doain biar sehat. Mudah-mudahan kita istiqomah terus dalam menghadiri majlis ilmu sampai kita meninggal dunia sehingga dapat pahala syahid dari Allah Subhanahu wa taala. Al hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.